Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di dalam majelis yang mulia ini, di dalam salah satu rumah Allah, di dalam salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di taman surganya di akhirat kelak. Seperti yang telah diumumkan, insya Allah kita akan bersama-sama mentadabburi ayat-ayat tentang puasa. Dan ma'asal muslimin, yang dianjurkan oleh para ulama di bulan yang suci ini, di bulan diturunkannya Al-Quran, di antaranya untuk kita mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan bulan yang sangat amat kental dengan Al-Qur'anul Karim, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Maka ini merupakan momentum untuk kita lebih semangat lagi membaca Al-Qur'an dan juga mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mau mentadabburi Al-Quran? Apakah dalam hati mereka sudah ada kuncian? Allah juga berfirman, itulah Al-Quran yang kami turunkan, kata Allah, yang penuh dengan barakah. Liyadabbaru ayatihi, agar mereka manusia mau mentadabburinya, dan agar orang-orang yang berpikiran cemerlang mau menjadikannya sebagai peringatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita dengan Al-Qur'anul Karim. Rasul SAW pernah bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bi al-akharin. Allah mengangkat derajat sebagian manusia lewat Al-Quran, dan Allah juga merendahkan sebagian manusia dengan Al-Quran. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sebetulnya ada 5 ayat tentang puasa di dalam surat Al-Baqarah 183 sampai 187. Ya, kalau memang enggak kita bahas semuanya, ya, sebagaimana kata orang Arab, ma la yudrak kullu la yudrak julluhu. Apa yang tidak bisa digapai keseluruhannya, tidak mesti tinggalkan semuanya. Ya, kalau bisa
Ya, 5 ayat ini dengan tafsirnya kita akan selesaikan, cuma agak panjang. Ya, namun kita lihat kondisinya nanti. Kita ambil dari tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, guru dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang juga kita masih kaji tafsir juz ammanya di Masjid As-Salam tiap Selasa ba'da maghrib. Tafsir juz amma ini kita ambil tafsir Al-Baqarahnya 183 sampai 185. Kita mulai dari ayat 183. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, yukhbiru ta'ala bima manna bi ala ibadihi bi annahu faradha alaihimus siyam. Allah mengabarkan di dalam ayat ini tentang salah satu nikmatnya atas hamba-hambanya, yaitu dengan Allah mewajibkan atas mereka berpuasa. Ini merupakan nikmat yang wajib untuk kita syukuri. Kita bisa merasakan menghirup udara segar di bulan suci Ramadan, merupakan nikmat dari Allah. Maka harus ada lapang dada, rasa gembira, rasa bahagia. Jangan malah datangnya puasa gerundel. Wah, poso meneng. Gak iso mangan siang misalnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini nikmat dari Allah. Karena seperti yang kita ketahui bersama, bagaimana pahala, keberkahan, rahmat Allah di bulan yang suci ini. Maka harus ada perasaan, penjiwaan, ini merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita di bulan yang suci ini. Kama faradau alal umami sabiqah, sebagaimana Allah wajibkan atas umat-umat sebelum kita. Kenapa Allah mewajibkan ini semua kepada manusia, baik umat Islam ataupun yang sebelumnya? Li'annahu minasyara'i wal awamir allati hiya maslahatul khalqi fi kulli zaman. Karena ibadah puasa merupakan salah satu syariat dan perintah Allah yang banyak kemaslahatan kebaikannya, entah dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Sebagaimana dalam hadis Rasul SAW mengatakan, kullu amali ibni Adam yudha'af al-hasanatu bi asyri amsalihah. Setiap amal kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat sampai ke 700 kali lipat, kecuali puasa. Fa innahu li wa an ajzibi. Puasa milikku, kata Allah, aku berikan pahala yang tidak terhitung. Pahalanya luar biasa. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Demikian pula Rasul mengatakan, idza ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah. Semoga Allah memberkahi kehidupan kita di dunia wal akhirah. Rasul mengatakan, futihat abwabus sama, atau futihat abwabur rahmah, futihat abwabul jannah. Kata Rasul, dibukakan pintu langit, dibukakan pintu rahmat, dibukakan pintu surga. Wa ughliqat abwabu jahannam, ditutup pintu-pintu neraka jahannam. Keutamaannya banyak sekali, baik dari urusan agama akhirat maupun urusan dunia. Dari sisi kesehatan juga demikian, kata para ulama. Ini bisa menambah kesehatan manusia, karena perut yang merupakan tempatnya penyakit ini agak diistirahatkan kerjanya, tidak 24 jam. Intinya ini merupakan salah satu hikmah dari diwajibkannya puasa, baik atas umat Islam bahkan atas umat-umat sebelum umat Islam.
Wa fihi tansyitun li hadil ummah bi annahu yanbaghi lakum an tunafisu ghairakum fi takmilil a'mal wal musara'a ila salihil khisal. Dan dari kata-kata diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian juga, ini untuk menjadikan kita lebih semangat melaksanakan ibadah puasa ini, untuk kita berlomba-lomba dalam kebaikan dengan umat-umat sebelum kita. Artinya jangan kalah dengan umat-umat terdahulu, jangan malas-malasan, maksimalkan ibadah puasa, ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan untuk kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul al khairat, jangan kalah dengan umat-umat sebelum kita. Ini diantara hikmahnya Allah menyebutkan kama kutiba alal ladina min qablikum wa annahu laysa minal umuri tsaqila allati ikhtasaitum biha. Dan diantara hikmah Allah menyebutkan sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian ini, agar kita tidak merasa kita terbebani dengan ibadah yang satu ini. Karena ini bukan ibadah yang khusus bagi kita. Kalau kita umpamakan anak sekolah misalnya, satu anak saja yang diperintah mengerjakan PR, yang lainnya dikasih apa? Kelonggaran, tidak wajib. Maka tentunya yang diwajibkan itu merasa apa? Tapi kalau satu kelas semuanya disuruh apa? Mengerjakan PR, lebih ringan. Itu diantara hikmahnya kenapa disebutkan kama kutiba alal ladina min qablikum, agar tidak terasa berat ibadah ini. Tsumma dzakara ta'ala hikmatahu fi masyu'iyatis siyam. Kemudian Allah menyebutkan hikmah di balik wajibnya puasa Ramadan, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kata Syekh, fa inna siyam min akbari asbabit taqwa. Karena puasa merupakan sebab yang terbesar meraih ketakwaan kepada Allah. Kenapa demikian? Li'anna fihi imtithala amrillah wa ijtinaba nahyihi. Karena di dalamnya ada pelaksanaan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Kemudian Syekh Abdurrahman As-Sa'di sebutkan beberapa poin kenapa puasa sebab yang paling besar meraih ketakwaan kepada Allah. Coba nanti antum hitung ada berapa ya. Nanti kita tanya, jangan ngantuk. Kata Syekh, fa mimma istama alai minat taqwa. Kenapa puasa itu sekali lagi ladang ketakwaan istilahnya. Yang pertama, an-nasaim yatruku ma harramallahu alaihi minal akli wasyurbi wal jima' wa nahwiha. Karena orang yang berpuasa meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah dari makan, minum, dan bergaul dengan istri dan yang selainnya. Padahal awalnya itu mubah, tapi ketika bulan Ramadan diharamkan di siang harinya. Allati tamilu ilaihan nafsuhu mutaqarriban bidzalika ilallah. Manusia, kaum muslimin meninggalkan makan, minum, dan bergaul dengan istrinya. Padahal itu sangat amat menarik jiwanya, dan itu dia tinggalkan karena mendekatkan diri kepada Allah, ya rajian bitarkiya sawaba, dan mengharapkan pahala di sisi Allah. Itu yang pertama. Kenapa puasa dikatakan ladang takwa? Karena puasa meninggalkan yang diharamkan oleh Allah dari hal-hal yang asalnya mubah. Yang kedua, an-nasaim yudarrib nafsahu ala muraqabatillah. Yang kedua, kenapa puasa dikatakan ladang takwa? Karena di dalam puasa melatih seorang muslim muslimah untuk merasa diawasi oleh Allah. Fayatruku ma tahwa nafsahu ma'a qudrati alaih. Dia meninggalkan apa yang menjadi kesenangan hatinya, padahal dia sanggup untuk melakukannya. Sangat mudah. Siang hari dalam keadaan lapar, haus, masuk kamar dikunci, bawa satu bungkus nasi, segelas minuman, tidak ada yang tahu.
makan minum, setelah itu diusap. Puasa apa? Puasa sapi. Tapi seorang muslimah tahu Allah mengawasinya, Allah pasti mengetahuinya, Allah pasti akan meminta pertanggungjawabannya di hari kiamat. Maka tidak mudah dia membatalkan puasanya tanpa udzur yang syar'i. Padahal sangat mudah membatalkan. Ya. Atau mungkin wudu ya, ngincipi dikit lah. Nggak ada yang tahu. Namun itulah puasa melatih seorang manusia, seorang muslimah untuk merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna takwa sebagaimana kata Rasul, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kalian berada, di keramaian, di kesunyian, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Li ilmi bittila'ila alaihim, karena dia mengetahui Allah mengawasi melihatnya. Yang ketiga, an-nasiyam yudayyiq majariya syaitan. Kenapa puasa dikatakan ladang takwa? Karena puasa mempersempit jalannya setan. Karena puasa mempersempit jalannya asyaitan. Fa innahu yajri min ibni adam majrad dam. Karena dalam hadis Rasul mengatakan setan itu berjalan di tempat mengalirnya darah. Ya, ketika manusia tidak makan, tidak minum, maka ini kata Syekh mempersempit aliran jalannya setan. Terlebih lagi kata Rasul tadi apa? Setan dibelenggu. Namun kalau ada yang bertanya, lu kan masih banyak yang nggak puasa, lu kan masih banyak yang berbuat ya kemaksiatan atau penyimpangan, katanya dibelenggu. Ada yang bisa menjawab? Kenapa? Temannya setan. Hah? Kenapa temannya setan? Karena temannya setan. Ya, ditambung dulu. Yang kedua, hawa nafsunya. Yang ketiga, hah? Iya, ahsantum, barakallahu fiik. Yang penting nggak ngantuk sudah. Iya, nanti kalau ngantuk ya ditemani setan. Baik. Yang pertama, kata para ulama, hadis Rasul yang mengatakan wasul silatis syayatin, dibelenggu setan. Dalam riwayat maradatus syayatin, yang dibelenggu itu tokoh-tokohnya, pentolan-pentolannya setan. Adapun kerucuk-kerucuknya, anak buahnya masih bergentayangan. Ini kalau setan dari kalangan al-jin. Nggak semuanya dia apa? Dibelenggu. Karena sekali lagi riwayat yang mentafsirkan mengatakan maradatus syayatin, yang dibelenggu hanya, yaitu istilahnya tadi, pentolan-pentolannya saja. Anak buahnya masih bergentayangan. Yang kedua, perbuatan maksiat sumbernya bukan dari setan saja, namun juga dari hawa nafsu dalam diri orang itu sendiri. Sebagaimana kata Allah, innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu menyuruh kepada kejelekan. Illa marahimah rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, yang dibelenggu itu setan dari kalangan jin. Setan dari kalangan manusia masih berkeliaran. Paham? Karena setan bukan hanya dari kalangan jin. Kata Allah, minal jinnati wan nas, setan yang membisikkan bisikan-bisikan yang jelek, minal jinnati wan nas, dari jin dan juga manusia. Baik, kita lanjutkan lagi. Yang keberapa? Yang keempat, an-nasaim fil ghalib taksur ta'atuhu. Puasa ladang pahala, karena secara umum orang yang berpuasa memperbanyak ketaatan kepada Allah. Wa ta'at min khisalit taqwa, sedangkan ketaatan merupakan perangai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti di bulan suci Ramadan ada puasa Ramadan yang wajib, ada salat berjamaah 5 waktu di masjid, ada salat tarawih,
ada sedekah, ada orang memberikan buka puasa, baca Al-Quran, zikir, luar biasa semangat untuk beribadah kepada Allah. Ini merupakan ladang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, kenapa puasa dikatakan ladang takwa? Annal ghani idza dzaqa alamal ju' au jabalahu dzalik muasatal fuqara al mu'jamin. Kata beliau, orang yang kaya ketika merasakan bagaimana laparnya di siang hari, dia akan ingat saudara-saudara mereka yang miskin, yang barangkali tiap hari susah untuk makan, bahkan sering berpuasa bukan karena melaksanakan ibadah, namun karena keterpaksaan tidak adanya makanan yang mereka dapat. Ini menggugah jiwa orang-orang yang punya harta, kelebihan harta, untuk memberikan bantuan kepada fuqara wal masakin. Dan kata Syekh, wa hadza min khisalit taqwa, dan itu termasuk perangai ketakwaan. Ada berapa? 5. Ada yang hafal? Coba baca silakan, daripada enggak sama sekali. Silakan. Yang pertama, kenapa puasa dikatakan la'allakum tattaqun? Iya, meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah yang sebelumnya itu mubah. Yang kedua, karena puasa melatih untuk muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Yang ketiga, ia mempersempit jalannya asyaitan. Yang keempat, orang puasa memperbanyak dari kebaikan, itu adalah perangai ketakwaan. Dan yang kelima, orang yang kaya, yang punya kelebihan harta, dia akan merasa tergugah membantu saudaranya yang fuqara. Baik, itu sebagian ya, masih banyak lagi sebetulnya. Kemudian kata Syekh, walamma dzakara anna fardha alaihimus siyam akhbara anna ayyaman ma'dudat ay qalilatun fi ghayati suhula. Ini ayat yang 184, ayyaman ma'dudat. Puasa Ramadan itu hanya beberapa hari saja. Kita baca dulu ayatnya. Allah mengatakan ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Puasa Ramadan hanya beberapa hari yang sudah ditentukan. Barang siapa di antara kalian yang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan musafir, maka boleh tidak berpuasa, namun wajib mengganti di hari-hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi yang mampu, nanti akan ada beberapa penafsiran. Dan bagi yang mampu, boleh tidak berpuasa, namun membayar fidyah kepada orang miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Barang siapa yang dengan sukarela berbuat kebaikan, maka itu baik baginya. Wa antasumu khairul lakum. Dan jika kalian berpuasa, itu baik bagi kalian. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Ini ayat yang ke-184. Kata Syekh tadi, Allah ketika mewajibkan puasa Ramadan, Allah menyebutkan puasa Ramadan itu hanya beberapa hari saja. Enggak setahun, enggak 10 bulan, enggak setengah tahun. Ya, namun hanya beberapa hari saja, maksimal 30 hari, minimal 29 hari. Ini untuk apa? Lebih meringankan seorang hamba ketika berpuasa. Sebentar lagi selesai. Sekarang sudah berapa hari? Hah? Nggak dihitung ya. Masya Allah, kelihatannya ikhlas sekali deh. Baik, intinya puasa Ramadan itu ringan. Summa sahala tasrian akhar faqal. Kemudian Allah ingin meringankan lagi dengan firman-Nya, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang dalam keadaan sakit di antara kalian atau musafir, maka boleh tidak berpuasa, namun mengganti di hari-hari yang lain.
Wa dzalika lil masyaqqa fil ghalib. Karena mungkin sebagian orang merasa terbebani kalau dia sakit, musafir, berpuasa di bulan suci apa? Ramadan. Adapun masalah orang yang sakit, kata para ulama ada 3 kategori. Yang pertama, sakit kronis yang mungkin tidak bisa sembuh meskipun juga di bulan selain Ramadan, ya. Sebelum Ramadan, setelah Ramadan, sama saja dengan Ramadan keadaannya. Sakitnya kronis luar biasa, beratnya. Maka bagi kategori yang pertama ini, tidak wajib puasa Ramadan ataupun mengqadha, cukup membayar fidyah. Yang penyakitnya sudah apa? Kronis, berat, ya, di Ramadan ataupun di luar Ramadan. Yang kedua, penyakit yang kalau dia puasa itu berat baginya, itu menambah sakitnya atau bisa mendatangkan penyakit yang lain, maka dia tidak wajib puasa di bulan suci Ramadan, namun mengganti di hari yang lain. Ini kategori sakit yang kedua. Imam Ahmad pernah ditanya, bagaimana dengan penyakit al-humma, penyakit demam? Kata beliau, apalagi yang lebih berat daripada penyakit demam. Itu termasuk rukhsah, keringanan untuk tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Itu kategori udzur syar'i yang tidak wajib puasa di kala Ramadan, yang sakit kalau dia puasa tambah sakit atau bahkan menambah penyakit yang lain. Adapun yang ketiga, penyakit yang nggak ada pengaruh dengan puasa. Ya, ketika ditanya, kenapa nggak puasa? Iya, saya sakit. Sakit apa? Sakit hati. Ini beda. Atau kenapa nggak puasa? Iya, sakit panu misalnya. Nggak ada pengaruhnya dengan puasa. Ini yang dimaksud sakit yang ada udzur syar'i, yang tadi kategorinya. Yang ada apa? Pengaruh dengan puasa. Itu boleh dia tidak berpuasa. Paham ya? Adapun kata yang tadi musafir, jelas yang pergi dari kotanya ke kota yang lain, yang dikatakan oleh kebiasaan masyarakat itu sebagai bentuk apa? Safar. Ya, wallah alam yang rajih, meskipun banyak khilaf di antara para ulama, ada yang mengukur dengan hitungan kilometer. Safar sebagian mengatakan ukurannya 85 kilo atau ada yang lebih dari itu. Wallah alam yang rajih sesuai dengan urf masyarakat. Kebiasaan masyarakat itu adalah safar, yaitulah namanya safar, berlaku hukum-hukum safar, diantaranya tidak wajib puasa. Kalau ada yang mengatakan kan sekarang transportasi sudah mudah, pesawat, ya, kita katakan tetap namanya safar qit'atun minal azab, kata Rasulullah SAW. Seandainya ada misalnya pesawat Surabaya Jakarta cuma 1 detik, ya, tetap berlaku hukum apa? Safar. Karena dalam kebiasaan masyarakat Surabaya Jakarta jelas apa? Safar. Paham ya? Itulah syariat Islam berlaku sepanjang masa. Kemudian kata Syekh, wa dzalika lil masyaqqa fil ghalib wa rakhasallahu lahum fil fitr. Allah memberikan keringanan bagi mereka yang sakit dan yang musafir untuk tidak berpuasa. Kemudian kata Syekh, wala makana la budda min husuli maslahati siyam likulli mu'min amarahuma an yaqdiya fi ayyamin ukhar idza zalal marad wa anqadha safar wa asatir raha. Ketika puasa itu banyak maslahatnya dalam urusan dunia maupun akhirat bagi setiap mukmin, maka Allah tetap memerintahkan kepada yang sakit, yang musafir, kalau sudah hilang sakitnya, kalau sudah tidak safar, untuk berpuasa. Itu diantara hikmahnya kenapa disuruh mengganti pada hari yang lain kalau tidak puasa Ramadan, karena tetap puasa itu banyak manfaatnya. Ya, alimaha man alimaha wa jahilah man jahiliyah. Ada yang tidak tahu, ada yang tahu apa maslahatnya. Kemudian wa fi qauli faidatun min ayamin ukhar, disuruh mengganti di hari-hari yang lain. Fihi dalilun ala annahu yaqdi adada ayami Ramadan kamilan kana aw naqisan. Di dalamnya ada dalil bahwasanya mengganti bilangan hari-hari puasa Ramadan yang kamilan,
entah 30 hari atau 29 hari seandainya dia tidak puasa 1 bulan itu. Wa ala annahu yajuz an yaqdi ayyaman qasiratan barida an ayyamin tawilatin haratin kal akas. Dan dari kata-kata mengganti di hari-hari yang lain itu diantaranya sebagai dalil boleh mengganti, ini kalau mungkin bukan di negeri kita ya, di negeri yang lain. Yaitu kalau mereka punya musim panas dan musim dingin. Misalnya Ramadan musim dingin, ya, itu kan malamnya lebih panjang atau lebih pendek? Hah? Malamnya lebih panjang, lebih enak mana sebetulnya dari sisi waktunya? Hah? Ya musim dingin. Seandainya dia ya puasanya di musim dingin, ya, maka tentunya ini tidak memberatkan dia. Sebaliknya ketika musim apa? Panas, ya, ini lebih berat. Namun tidak masalah ketika Ramadannya musim dingin, dia ganti ketika musim panas, atau Ramadannya musim panas, dia ganti pada musim dingin. Intinya mengganti hari-hari yang dia tinggalkan di bulan Ramadan tersebut. Kemudian firman Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu. Ini ada 2 penafsiran. Dan atas orang-orang yang mampu berpuasa. Ini agar kita tidak salah paham membaca ayat ini. Loh, kok masih boleh orang mampu berpuasa, kok tidak apa? Diwajibkan puasa, cukup membayar fidyah. Maka di sini dikatakan yutiquna siyam fidyah an kulli yaumin yuftirunahu. Ini kata para ulama, awal disyariatkannya puasa Ramadan itu masih belum diwajibkan. Ini salah satu apa? Contoh syariat nasikh wal mansukh. Ada ayat yang dihapus, ada yang menghapus. Ini tafsir yang pertama. Ayat ini mengatakan dan bagi yang mampu berpuasa boleh memberikan fidyah, makan kepada orang miskin. Kata para ulama, ini ayat diturunkan awal kali disyariatkannya puasa Ramadan. Masih belum diwajibkan. Meskipun dia mampu puasa, boleh berpuasa atau membayar fidyah. Adapun sekarang boleh tidak? Nah, tidak boleh karena dihapus dengan ayat setelahnya, nanti akan kita sampaikan. Kata Allah, dan bagi yang mampu boleh membayar fidyah kepada orang miskin. Fidyah itu meskipun banyak khilaf di antara para ulama, namun kaidahnya 1 hari nggak puasa kalau membayar fidyah mentahan 1 mud. Ya, 1 mud ini juga khilaf antara ulama. Ada yang mengatakan 1,5 kilo gandum atau beras. Adapun yang ana lebih condong 1 mud itu 1/4 sok. 1 sok itu zakatul fitri yang antum keluarkan setiap tahun. Berapa kilo kurang lebih? Ya, kalau yang rata-rata kan 2,5 kilo ya. Ya, antum bagi 4 itu ketemunya 1 mud. Ya, 0,6 beberapa kilogram beras. Itu tiap hari tidak apa? Puasa membayar 0,6 berapa itu kilogram beras. Paham? Jadi kalau 4 hari 2,5 kilo. Antum hitung sampai tidak puasa berapa hari atau 1 bulan ketemunya seperti itu. Itu kalau mentahan. Kalau matangan, ya antum berikan 1 porsi makanan. Paham tuh yang matangan apa yang mentahan? Ini yang matangan ya. Ya jangan kasih nasi tok. Ya ada lauknya juga. Itu kalau mau apa? Yang matangan. Dan kalau mau yang lebih simpel lagi, sebagaimana kisah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau ketika sudah lanjut usia nggak sanggup puasa, mengumpulkan 30 orang fakir miskin langsung dikasih makanan ya matangan tadi. Itu cara memberikan fidyah. Allah mengatakan dan bagi yang mampu itu boleh memberikan fidyah kepada orang miskin. Wa hadza fi ibtida'i fardhi siyam. Kata Syekh, ini di awal syariat puasa. Lama kanu ghaira mu'tadina lisiyam. Dikarenakan mereka awal-awal sahabat
mereka belum pernah mengenal istilah apa? Puasa. Ini diantara apa? Rahmatullah alaihim, ya, rahmat Allah kepada kaum muslimin. Bertahap syariat itu diturunkan kepada mereka. Wa kana fardhu hatman fihi masyaqqa alaihim. Kalau langsung diwajibkan itu berat bagi mereka. Darajahum rabbu al-hakim bi ashari tariq. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan tadi tahapan-tahapan. Awalnya tidak wajib, ada pilihan antara puasa dan memberikan fidyah, namun setelah itu apa? Diwajibkan. Sebagaimana diharamkannya khamr, nggak langsung haram khamr, namun apa? Bertahap. Itu dulu. Sekarang boleh tidak seperti itu? Nggak apa-apa, sakseloki dulu. Nggak bisa. Ini sudah haram, sudah paten sudah. Ya, tidak bisa diganggu gugat. Wa khayyaral mutik lisaum baina an yasum wa huwa afdal au an yut'im. Jadi sekali lagi, awal syariat puasa tidak wajib dahulu. Diberikan pilihan antara puasa dan itu yang afdal atau memberikan makan kepada fakir miskin 1 hari 1 mud tadi. Walihada qol, oleh karena itulah Allah berfirman wa antasumu khairul lakum, dan agar kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Tsumma ba'da dzalik ja'ala siyam hatman 'alal mutik wa ghairul mutik yuftir wa yakdi fi ayamin ukhar. Namun setelah itu Allah wajibkan atas setiap orang yang mampu berpuasa, seperti yang akan disampaikan ayatnya. Adapun yang tidak mampu boleh nggak berpuasa namun mengganti di hari yang lain. Wakilah, adapun penafsiran yang kedua. Jadi ini tafsir masih Al-Baqarah 184 tentang firman Allah dan bagi yang mampu. Ini ada 2 penafsiran. Yang penafsiran pertama itu di awal Islam, namun sudah dihapus. Yang kedua penafsirannya wa 'alal ladzina yutikunahu ayyatakallafuna wa yashqu 'alaihim masyaqqatan ghaira muhtamilah. Dan bagi orang yang mampu puasa namun berat baginya. Sebetulnya mampu, cuma harus memaksakan diri puasa. Maka kata Syekhil Kabir, seperti orang yang sudah lanjut usia. Kalau dia paksakan puasa bisa-bisa saja. Cuma apa? Beratnya luar biasa. Maka bagi kategori ini fidyatun an kulli yaumin miskin. Dan ini berlaku sampai hari kiamat. Mulai turunnya ayat ini sampai hari kiamat. Ini bagi pendapat yang kedua, ayat ini tidak dihapus. Cuma ayat ini berlaku bagi orang yang mampu puasa, tapi berat sekali. Seperti tadi, orang yang sudah lanjut usia. Ya, mungkin sebagaimana tadi Anas bin Malik usia 100 tahun misalnya. Ya, antum yang masih 40 tahun jangan merasa apa? Giliran puasa ngaku apa? Dua giliran yang lain. Taib. Nah, ini tidak boleh. Fidyatun an kulli yaumin miskin. Jadi sekali lagi ini penafsiran yang kedua. Ayat ini sebetulnya bukan dihapus, namun hanya berlaku bagi yang sanggup berpuasa namun berat sekali untuk puasa. Maka boleh membayar fidyah. Ini yang kita contohkan tadi. Di antara golongan manusia yang tidak wajib puasa sampai hari kiamat, yaitu orang yang sudah lanjut usia. Atau nanti akan ada pembahasan sebetulnya wanita hamil dan wanita menyusui. Ya, sebagaimana riwayat dari Abdullah bin Abbas, dan ini insya Allah yang rajih, yang kuat pendapatnya. Beliau ketika melihat seorang perempuan sedang menyusui, sedang hamil, beliau mengatakan anti minal ladina la yutikuna alaikil jaza wa laysa alaikil qada. Engkau termasuk orang yang enggak sanggup puasa atau yang berat puasa. Cukup bagimu membayar fidyah dan tidak wajib mengqadha, mengganti. Meskipun ada khilaf di antara para ulama, ada pula yang mewajibkan juga mengganti. Cuma yang lebih rajih wallah yang lebih kuat yang saya pegangi sampai detik ini, perempuan hamil, wanita menyusui cukup membayar fidyah sebagaimana pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan ini yang lebih dekat kepada firman Allah, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan,
dan tidak menghendaki apa? Kesulitan. Wallahu ta'ala alam. Kemudian ayat ke 185 Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asyhara falyasum wa man kana maridun aw ala safarin faidatun min ayamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah mengatakan bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas bagi petunjuk-petunjuk tersebut dan sebagai Al-Furqan, pembeda antara hak dengan yang batil. Barang siapa yang hadir di antara kalian di negerinya, maka wajib dia berpuasa. Dan barang siapa yang sakit atau yang musafir, boleh tidak berpuasa namun mengganti di hari yang lainnya. Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. Walitukmil iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan agar kalian menyempurnakan puasa bulan Ramadan dan agar kalian bertakbir kepada Allah dan agar kalian bersyukur. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ay as-saumul mafrud alaikum huwa syahrul Ramadan. Puasa yang diwajibkan atas kalian itu di bulan Ramadan, bukan di bulan Syawal, bukan di bulan Sya'ban, namun di bulan Ramadan. Sekedar ya tombong ngantuk lah. Kenapa? Atau apa sebab dinamakan Ramadan? Apa makna Ramadan itu sendiri dari segi bahasa Arabnya? Hah? Ada yang tahu? Tiap tahun kan kita Ramadan. Apa maknanya Ramadan itu? Hah? Nah, kita tampung dulu. Nanti diterima atau dibuang nggak tahu. Enggak, dari segi itu ya keutamaannya, tapi kita mau maknanya. Makna secara bahasanya itu apa? Sabar. Nah, ini yang agak ya dekat kepada yang benar. Ramadan itu dari segi bahasa, kata ulama dari sisi makna bahasa Arab, dari kata-kata ar-ramda. Ramda ya, ramda itu maknanya panasnya gurun pasir. Pernah ngerasakan? Ya, di tanah Arab ya, kalau sudah musim panas luar biasa panasnya sampai mungkin lebih dari 50 derajat. Antum bisa bayangkan pasir kalau antum lewati di derajat seperti itu bagaimana? Makanya kalau istilah orang Arab, kalau di bahasa kita itu ada istilah keluar mulut buaya masuk ke mulut singa atau kebalikannya ya. Yang benar yang mana? Pernah masuk? Alhamdulillah. Yang mana yang lebih sangar istilahnya? Ya istilahnya itu kalau dari sisi bahasa Indonesia ada peribahasa keluar dari mulut singa masuk ke mulut buaya. Kalau istilah orang Arab keluar dari panasnya ramda gurun pasir masuk ke panasnya bara api. Itu ar-ramda itu panas luar biasa. Kenapa Ramadan dinamakan Ramadan? Di antaranya tadi ada pendapat yang mengatakan karena Ramadan itu membakar dosa manusia. Paham? Itu salah satu maknanya. Ada pun yang mengatakan karena awal-awal disyariatkannya puasa Ramadan di zaman Nabi itu suasananya apa? Panas luar biasa. Ramadan. Paham ya? Itu diantara makna kata-kata Ramadan. Paham dong? Paham dong enggak? Masih ngantuk? Baik. Kalau dingin ngantuk biasanya. Kalau panas enggak insyaallah. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Paling enggak kita tiap tahun mendengar istilah Ramadan, pahamlah apa maknanya. Kemudian kata Syekh, as-saumul mafrud alaikum wa syahr Ramadan asyarul azim alladzi qad hasal lakum fi minallah al-fadlul azim. Itulah bulan yang sangat agung yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian banyak
keutamaan-keutamaan yang sangat luar biasa. Di antaranya Al-Quranul Karim. Allah turunkan di bulan Ramadan. Ini keutamaan Al-Quran dan keutamaan juga bulan suci Ramadan. Al-Quran, kitab yang paling mulia, diturunkan di bulan yang mulia, atas nabinya yang mulia, lewat perantara malaikatnya yang mulia. Ini sekali lagi keutamaan bulan suci Ramadan. Dan sedikit tambahan, kata sebagian para ulama, kata-kata bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Quran, terdapat dalil Allah fis sama, Allah di atas langit. Setiap dalil, setiap ayat yang mengatakan Allah menurunkan Al-Quran, itu menunjukkan Allah ada di atas. Karena namanya menurunkan dari mana ke mana? Atas ke bawah. Allahu fis sama. Ini akidah Ahlussunnah, ini akidah 4 imam Ahlussunnah wal Jamaah dan yang lainnya. Wa huwal Qur'anul Karim al-mustamil 'alal hidayah limasalihikum ad-diniyah wa dunyawiyah. Al-Qur'an ini mencakup hidayah, petunjuk untuk kalian menggapai kemaslahatan kalian dalam urusan dunia maupun akhirat. Wa tabyinil haqqi bi'awdahi bayan, dan kebenaran ada dalam Al-Qur'an. Kalau kita mau al-haq, itulah Al-Qur'anul Karim. Al-haqqu mir rabbika. Dan Al-Qur'an tadi kata Allah Al-Furqan sebagai pembeda. Kalau kita mau tahu mana hak, mana batil, mana sesat, mana petunjuk, mana kelompok yang hak, mana kelompok yang sesat, lihat kepada Al-Qur'anul Karim. Dan tentunya Al-Qur'an itu butuh penjelasan sunnah Rasulullah SAW dan harus dipahami dengan pemahaman para salafus saleh. Wal furqan bil haqqi wal batil. Al-Quran sebagai pembeda antara hak dengan yang batil. Wal huda wad dolal, pembeda antara petunjuk dan kesesatan. Wa ahli sa'adah wa ahli syaqawa. Al-Quran sebagai pembeda mana kelompok yang bahagia, manusia yang berbahagia, dan mana manusia yang sengsara. Maka setiap muslim muslimah wajib menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Wajib menjadikannya sebagai tolak ukur. Mana itu al-haq, mana itu al-batil. Fahaqiqun bisyari hadha fadluhu wa hadha ihsanullah alaikum fihi an yakuna mausiman lil ibad mafrudan fihi asyam. Maka bulan yang sangat luar biasa keutamanya ini wajib bagi setiap muslim menggunakan kesempatan ini untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah, di antaranya dengan puasa di bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik hidayah dan pertolongannya untuk beribadah di bulan suci ini dengan sebaik-baiknya, dan semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Falamma qarrarahu wa bayyana fadilatahu wa hikmatallahi ta'ala fi taksisihi qala. Ketika Allah menjelaskan tentang keutamaan bulan suci Ramadan dan Allah menjelaskan apa hikmah mengkhususkan bulan suci Ramadan ini, Allah berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa yang hadir, yang menyaksikan bulan Ramadan di negerinya di antara kalian, maka wajib dia berpuasa. Ini kata ulama ayat yang menasakh, menghapus ayat yang pertama tadi. Ya, barang siapa yang hadir, yang menyaksikan bulan Ramadan di negerinya, maka wajib dia berpuasa. Sudah nggak ada pilihan lagi. Ini bagi pendapat yang pertama tadi, kalau ayat sebelumnya dinasakh dengan ayat ini. Hada fihi ta'yinus siyam 'alal qadir as-sahih al-hadir. Ini merupakan kewajiban berpuasa bagi siapa? Ini ada 3 syaratnya disebut oleh Syekh di sini. Al-qadir, yang mampu berpuasa. As-sahih, yang sehat. Dan al-hadir, yang mukim, yang hadir di negerinya. Maka yang musafir tidak apa? Tidak wajib untuk berpuasa. Paham? Dan dari sini kata para ulama juga, misalnya secara asal orang Indonesia puasanya ikut pemerintah Indonesia. Tapi seandainya
Seperti kemarin misalnya dia umroh hari Ahad kemarin, ya, dia berangkat umroh, ya, tentunya dapat awal Ramadan di mana? Di Arab Saudi. Maka puasa awalnya ikut Arab Saudi. Karena apa? Barang siapa di antara kalian yang hadir di waktu apa? Awal Ramadan, di mana dia? Kalau dia hadirnya di Saudi Arabia, ya ikut pemerintah Arab Saudi. Apalagi Rasul mengatakan as-shaum yauma yasumun nas. Puasa itu ketika orang-orang lain juga apa? Berpuasa. Tapi yang di sini nggak usah repot-repot ikut yang di Arab Saudi, ikut penanggalan Arab, kok nggak sholatnya sekalian ikut sana. Padahal waktunya berbeda. Jadi sekali lagi ini yang wajib dipahami. Kalau kita tinggal di Indonesia, mukim di Indonesia, ya sudah puasanya ikut pemerintah Indonesia. Namun kalau kita waktu awal Ramadan dapatnya di Arab Saudi, ya ikut puasanya di sana. Wallahu ta'ala alam. Wala makana naskhu litakhir baina siyami wal fida khasa a'ada rukhsa lil marid wal musafir. Ketika menurut pendapat yang pertama tadi, ayat yang kita baca barusan ini menghapus ayat sebelumnya, Allah mengulangi kata-kata barang siapa yang sakit di antara kalian atau yang musafir boleh nggak berpuasa tapi mengganti di hari-hari yang lain. Ayat itu diulang 2 kali oleh Allah Ta'ala. Apa hikmahnya, apa maknanya? Agar tidak disalahpahami oleh sebagian orang bahwasanya ini juga dihapus. Paham ya? Kan ayat sebelumnya mengatakan barang siapa yang sakit atau yang musafir boleh nggak berpuasa namun mengganti di hari yang lain. Dan bagi yang mampu boleh memberikan makan tanpa puasa. Ayat yang dihapus itu cuma yang mampu cukup membayar fidyah, itu saja yang dihapus. Adapun masalah orang sakit, orang yang musafir, nggak ada penghapusan. Paham? Jadi tetap sampai kapanpun orang yang sakit dengan kategori yang kita sampaikan tadi atau yang musafir berlaku hukum keringanan tidak berpuasa. Bahkan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah punya pendapat orang musafir secara mutlak yang afdal tidak puasa. Kenapa? Karena Rasul mengatakan, ya innallaha yuhibbu an yu'taru khasuhu. Allah lebih suka diambil keringanannya. Islam itu mudah, Islam itu ringan, namun jangan rekayasa, diringan-ringankan dan seterusnya. Ringan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, bukan sesuai dengan hawa nafsu kita. Li'alla yatawaham anna rukhsa aidan mansukha. Maka Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan. Ay yuridullahu ta'ala an yassir alaikum turuq al-musila ila ridwanihi a'dham taisir wa isahiluha asyadda tashil. Allah luar biasa memberikan banyak kemudahan kepada kaum muslimin terutama ketika puasa Ramadan ini. Walihada kana jami'u ma amarallahu bi ibadahu fi ghayati suhla fi aslihi. Oleh karena itulah semua perintah Allah itu banyak kemudahan-kemudahannya. Memang inilah salah satu ciri khas Islam, agama yang mudah. Makanya semua syariat Islam itu terikat dengan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada sesuai kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah enggak membebani suatu jiwa kecuali dengan kemampuannya. Wa idza hasrat ba'dul awarid al-mujiba li thiqalihi sahalahu tashilan akhar. Apabila ada penghalang-penghalang yang mewajibkan mengantarkan kepada beratnya ibadah, maka Allah berikan kemudahan-kemudahan. Ada 2 kemudahan, imma bisqatihi, entah digugurkan sama sekali, au takhfifu bi anwa'i takhfifat, atau diringankan. Tapi dalam masalah puasa ini, yang sakitnya kronis, yang nggak bisa sembuh-sembuh, maka apa? Gugur kewajiban puasa. Tapi membayar apa? Fidyah. Adapun yang sakit, ya masih bisa sembuh, maka apa? Ya boleh nggak berpuasa di Ramadannya saja,
namun mengganti di waktu yang lain. Wa hadhi jumlatul la yumkin tafsiluha. Perinciannya tidak mungkin kita sampaikan di sini, masalah kaidah Islam itu mudah. Li'anna tafasilha jami'u syar'iyyat, karena perinciannya berkaitan dengan semua syariat Islam itu mudah. Kemudian kata Allah, walitukmilul iddata, dan agar kalian menyempurnakan puasa Ramadan. Hadza wallahu a'lam, li'alla yatawahham mutawahimun anna siyama Ramadan yasul al-maqsud minu bi ba'dihi. Kenapa Allah mengatakan agar kalian menyempurnakan puasa Ramadan? Agar tidak dipahami oleh sebagian orang puasa Ramadan itu hanya sebagian bulan saja. Tidak, puasa Ramadan harus penuh, entah 29 atau apa? 30 hari. Allah katakan, dan agar kalian menyempurnakan puasa Ramadan. Rafa hadal waham bil amr bi takmil iddati wa yashkurullah ta'ala inda itmamihi, dan Allah perintahkan manusia untuk bersyukur kepada Allah apabila telah sempurna puasanya di sebulan tersebut, dan wa itu kabirullah, dan untuk bertakbir. Dan itulah salah satu dalil bolehnya takbir setelah tenggelamnya matahari di akhir Ramadan. Artinya apa? Dengan takbir, mengumandangkan at-takbir. Wallahu ta'ala alam. Meskipun masih ada 2 ayat sebetulnya, cuma waktunya kelihatannya tidak memungkinkan. Wallahu ta'ala alam. Ada yang mau ditanyakan? Wallahu alam, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.